warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini murid-murid? Ibu harap kalian baik-baik saja ya, sehingga kalian dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan juga lancar. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Nihil ya. Ya, jadi untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk mengawali pelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang mengingat materi minggu lalu yang Ibu singgung tentang teori tumbukan? Kalau tidak ada yang mengingat, Ibu akan memaparkannya lagi. Jadi teori tumbukan adalah teori yang menggambarkan suatu pertemuan partikel bereaksi sebagai suatu tumbukan. Apa ada yang mengingat? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan menganalogikan teori tumbukan tersebut atau tumbukan tersebut sebagai jalan raya. Di sini kita bisa melihat dua jalan raya, yaitu jalan raya yang lenggang dan juga jalan raya yang padat. Di sini di jalan raya yang lenggang terdapat sedikit mobil atau kendaraan, di mana dengan sedikitnya kendaraan tersebut dapat mengurangi resiko saling bertabrakan atau saling bertumbukan. Nah, ketika di sini jalan padat di mana banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang, resiko untuk bertumbukan akan semakin besar. Nah, hal tersebut sama dengan faktor konsentrasi pada laju reaksi yang akan dikaitkan dengan teori tumbukan, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka tumbukan akan semakin besar, dan ketika konsentrasi diturunkan, maka tumbukan juga akan semakin menurun. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang teori tumbukan, di mana kita akan mempelajari keterkaitan antara faktor-faktor laju reaksi, konsentrasi, luas permukaan, temperatur, dan juga katalis, dan dihubungkan dengan teori-teori tumbukan yang Ibu sebutkan tadi. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, satu kelompok, satu LKPD ya. Nah, jadi ini akan Ibu bagikan. Ya, sudah selesai ya. Sekarang dilihat LKPD-nya dan Ibu akan menerangkan apa yang ada di LKPD tersebut. Yang pertama kita bahas, teori tumbukan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua ada luas permukaan. Yang ketiga ada temperatur. Dan yang keempat ada katalis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan. Jadi untuk menganalogikan faktor luas permukaan, Ibu akan menggambarkan sebuah tabung. Jadi dua tabung ini akan kita isi dengan HCl yang sama. Nah, ketika HCl ini yang satu, Ibu akan memberinya dengan serbuk Fe. Nah, yang kedua Ibu akan memberikannya batangan Fe. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa serbuk Fe dan batangan Fe luas permukaannya berbeda. Luas permukaan adalah besarnya bidang sentuh yang ada dalam benda tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa serbuk Fe memiliki luas permukaan yang lebih banyak daripada batangan Fe. Jadi ketika digambarkan, serbuk Fe akan berupa seperti ini. Di sini ada serbuk Fe. Dan di sini ada partikel-partikel yang akan bertumbukan atau saling bertemu dengan partikel dari HCl. Jadi semakin banyak partikel yang akan bertumbukan dan juga akan meningkatkan laju reaksi yang ada. Namun ketika batang Fe dianalogikan seperti ini, ketika hanya satu batang yang ada, luas permukaannya hanya sedikit. Jadi
akan pertemuan antara partikel juga akan semakin sedikit. Pertemuan antara batang Fe dan juga partikel dari HCl akan semakin sedikit. Hal tersebut akan menurunkan laju reaksi yang ada. Ketika partikel dari HCl bertemu dengan partikel serbu Fe, maka akan terjadi tumbukan atau tabrakan. Nah, pertemuan partikel ini, semakin banyak pertemuan partikel yang ada, maka akan menaikkan tumbukan yang ada pada ruang ini. Ketika tumbukan naik, maka laju reaksi juga akan naik. Namun sebaliknya, ketika batang Fe yang dimasukkan, maka partikel dari HCl akan hanya bertemu batang Fe sedikit. Mereka hanya bertemu di permukaan Fe saja. Jadi tumbukan akan sedikit terjadi dan laju reaksi juga akan menurun. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa serbu Fe yang memiliki luas permukaan lebih besar dan lebih banyak daripada batangan Fe memiliki laju reaksi yang lebih cepat, lebih tinggi daripada batangan Fe. Baik murid-murid, jadi materinya Ibu cukupkan sampai di sini ya. Apakah kalian ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Ibu kira sudah paham ya. Jadi materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar permukaan bidang sentuh suatu zat, maka akan menaikkan teori tumbukan sehingga laju reaksi juga akan semakin meningkat. Namun, ketika luas permukaan bidang sentuhnya sedikit, seperti di batang Fe ini, maka akan menurunkan tumbukan dan juga menurunkan laju reaksi. Begitu ya murid-murid? Ya. Jadi, dari yang Ibu simpulkan ini, untuk materi minggu depan, kalian bisa mempelajari tentang konsentrasi, temperatur, katalis. Faktor-faktor tersebut kalian hubungkan dengan teori tumbukan yang ada. Nah, sekalian juga kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD kalian, halaman 10 ya, murid-murid. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan juga tetap menambah pengalaman dan pengetahuan kalian, sehingga kalian bisa mengetahui berbagai ilmu yang ada di dunia. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.